Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Mojokerto 21 Juni 2020. Kami menyambut dengan sukacita bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Sungguh suatu anugerah sehingga kita tetap bisa menghayati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita di saat seperti ini. Biarlah dengan mengingat berkat penyertaannya selama ini kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, baiklah kita mengingat beberapa hal. Ajaklah keluarga untuk beribadah bersama. Carilah tempat yang cukup tenang. Siapkan hati dengan sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Walau kita melakukan ibadah hari ini di rumah atau dimanapun, hendaklah kita selalu dalam sikap hormat seperti saat kita beribadah di gereja dan mengikuti panduan dari pendeta maupun pemimpin liturgi. Ambillah saat teduh di awal dan di akhir ibadah. Marilah kita sungguh-sungguh mengambil sikap doa dan hening dalam saat teduh. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Hari ini kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah, meskipun tidak dapat berjumpa secara fisik di gereja. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dalam kebaktian ini kita juga diberi kesempatan untuk terus mengingat tugas panggilan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, kiranya melalui kebaktian ini kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita awali kebaktian ini dengan percaya bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kebaktian kita hari ini akan mengambil tema menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Dan dasar ibadah kita akan diambil dari Injil Matius ayat 6 sampai ayat 6 pasal 6 ayat 33. Dituliskan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita akan mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita menaikkan doa. Bapak Ibu Saudara dapat menaikkan doa secara pribadi, baru saya akan mengakhiri dengan doa secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah diri kami di hadapan-Mu. Kasih setiamu tidak pernah berakhir, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tapi kami mengakui bahwa kami terkadang masih jatuh dalam dosa. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk dapat melanjutkan kebaktian ini, karena kami percaya
bahwa hanya di dalam Kristus kami akan beroleh pengampunan dosa. Ya Roh Kudus, berilah kami hikmat, supaya kami semakin hari dapat semakin serupa dengan Kristus. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan, di mana kita percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita dan Ia akan memberikan pada kita sukacita, memberikan kita kehidupan yang baru. Seperti berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 5 dan 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai untuk saudara sekalian. Silahkan duduk. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, betapa kami takjub dengan kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kasih-Mu senantiasa mengiring langkah hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebuah kerinduan bagi kami untuk dapat berjalan dalam terang firman-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab dan mendengarkan uraian firman. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami supaya kami dapat memahaminya dan lebih dari itu kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Pembacaan Alkitab pada kali ini akan diambil dari Injil Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 10 ayat 16 sampai dengan 33 dituliskan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di dalam rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah tetap menyatakan kebenaran Kristus. Saudara, bagi kita mungkin ada yang tidak asing dengan film James Bond. Ya, kita yang tahu film James Bond ini adalah film yang menceritakan agen rahasia Inggris yang punya kode 007. Nah, apa yang menarik dari film ini, saudara? Kita tahu bahwa setiap episode atau setiap sequel dari film James Bond selalu menceritakan bagaimana dia mempunyai misi rahasia dan untuk menjalankan misinya itu punya tantangan. Dia menjalankan misinya diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, bahkan seringkali kehidupannya pun juga terancam. Nah, saudara, ketika menjalani itu semua sebagai seorang yang diutus oleh negaranya, maka James Bond ini punya keteguhan hati, punya keberanian,
punya suatu tekad untuk tetap dapat menjalankan misinya sampai selesai. Bukankah seorang utusan itu memang kurang lebih seperti yang digambarkan film itu? Menjadi seorang utusan tidaklah selalu mudah. Menjadi seorang utusan harus dapat menjaga nama baik dari lembaga yang mengutusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan kita dari Injil Matius pasal 10 di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 33, ini adalah sebuah kelanjutan dari bacaan ketika setelah Yesus mengutus ke-12 murid. Ketika ke-12 murid diutus, mereka diperlengkapi dengan kuasa, tapi Yesus mengingatkan mereka. Yesus jelas mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara, Yesus menggambarkan para murid dan juga kita dikatakan seperti domba di tengah serigala. Ada dua sisi. Satu domba, yaitu kita yang diutus oleh Yesus, dan yang satunya adalah serigala. Domba identik dengan hewan yang lemah, identik dengan hewan yang tidak punya kekuatan, identik dengan hewan yang mudah tersesat. Sebaliknya, serigala ini gambaran dari binatang buas, binatang yang digambarkan punya kelicikan, yang siap memangsa domba kapanpun juga bersama dengan kawanan serigala yang lainnya. Jika kita membayangkan itu, maka jelas bahwa tugas pengutusan ini bukanlah tugas yang mudah, karena kita diperhadapkan dengan bahaya, bagaikan seekor domba di tengah-tengah serigala. Karena tapi Yesus menasihatkan pada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kita sebagai domba di tengah serigala dinasihatkan untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dengan kata lain, kita sebagai domba di tengah-tengah dunia ini, ketika menjalankan tugas pengutusan, janganlah kita merasa domba yang lemah, kita hanya menjadi domba yang menyerah pada keadaan. Tapi kalau dalam bahasa yang lain bisa katakan cerdik dan tulus ini berarti kita diajak untuk menjadi domba-domba yang kreatif. Domba yang dapat mengambil keputusan yang tepat, domba yang dapat mengambil solusi di tengah-tengah situasi yang sulit yang dihadapi. Saudara, cerdik dan tulus ini dua hal yang harus berjalan bersamaan. Bukan hanya cerdik sekali tanpa ketulusan, atau sebaliknya tulus sekali tapi tidak punya kecerdikan. Ya, kadangkala kan cerdik dan tulus ini tidak berjalan bersamaan. Sehingga ada orang yang begitu cerdiknya, kalau tanpa ketulusan akhirnya menjadi seorang yang licik. Tapi kalau orang yang tulus tidak punya kecerdikan, akibatnya dia akan menjadi orang yang tidak berhikmat, orang yang dengan mudah terperosok pada kesalahan-kesalahan yang sama. Ada sebuah cerita, saudara. Suatu kali ada seorang tukang cukur, tukang potong rambut. Tukang potong rambut ini ceritanya orang Kristen, gitu ya. Dia habis ikut kebaktian, dan di tengah-tengah dalam kebaktian itu ada khotbah yang menegaskan tugas kesaksian, menjadi saksi Kristus dalam profesi apapun juga. Nah, khotbah itu begitu mengiang dalam benak pikiran tukang cukur ini, sehingga tukang cukur ini punya tekad mulai besok dia akan bersaksi ketika dia bekerja sebagai tukang cukur. Ternyata besoknya, saudara, datang pelanggan yang pertama. Ketika datang pelanggan yang pertama mau potong rambut, tukang cukur ini mau bersaksi. Tapi ketika dia mau bersaksi, dia ragu-ragu, saudara. Dia masih sulit untuk bicara, dia sulit menceritakan tentang Yesus, dia sulit untuk melakukan kesaksian. Akhirnya terjadilah hanya potong rambut seperti biasanya. Pelanggan yang pertama pergi. Pelanggan yang kedua, saudara,
pelanggan yang kedua datang. Ketika pelanggan kedua datang, tukang potong ini punya tekad yang lebih kuat. Pokoknya kali ini aku harus menyaksikan Kristus. Nah, ketika dipotong, saudara, ketika dia motong rambut orang itu, dipotong hampir selesai, kemudian tiba waktunya untuk membersihkan rambut dengan silet, dengan pisau cukur. Nah, ceritanya ini tukang potong, mungkin seperti tukang potong Madura begitu yang siletnya panjang gitu ya. Biasanya kan diasah, saudara. Nah, ketika dia ngasah pisaunya gitu ya, kemudian dia dalam hati, kali ini aku harus bersaksi. Dan ternyata ketika dia masih ngasah pisau, dia mulai bersaksi, saudara. Mulai bersaksi pada pelanggannya. Dan dia mengatakan apa? Sambil ngasah pisau dia ngomong, "Bapak siap untuk mati sekarang?" Kaget, saudara, tukang yang mau dipotong itu. Kenapa? Nah, dipikir tukang potong ini kalau dia bertanya, "Bapak siap mati," dia mau langsung bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lah, tapi coba bayangkan, pegang pisau cukur yang sedang diasah kemudian bertanya, "Bapak siap mati." Pasti kalau kita yang di posisi pelanggan itu kita akan takut. Jangan-jangan saya mau disilet jadi sampai mati. Nah, saudara, kisah sederhana ini ingin mengatakan bahwa kecerdikan dan ketulusan itu harus berjalan bersamaan. Tidak bisa kita hanya mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia, tidak bisa kita hanya memakai pikiran kita sendiri. Oleh karena itu kalau dikatakan kita adalah domba, berarti mari kita mengingat kita adalah domba yang membutuhkan gembala. Dengan kita membutuhkan gembala, maka kita juga menyadari bahwa untuk menjalankan tugas pengutusan di dunia ini, kita tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan tuntunan hikmat dari Sang Gembala. Kita membutuhkan kuasa dari Sang Gembala itu. Dan Gembala itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus yang mengutus kita ke dalam dunia. Dan berita sukacitanya, Yesus mengatakan dalam ayat 20, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Jadi di sini Yesus jelas mengatakan kalau kita mau menjalankan tugas pengutusan menjadi saksi-saksi Kristus, maka bukan lagi kita, bukan hanya kita yang berbicara, tapi Roh Kudus yang akan memimpin kita, memimpin para murid pada waktu itu. Dan kalau kita mau membaca dalam kisah para rasul setelah peristiwa Pentakosta, ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan di persidangan mahkamah agama Yahudi, mereka yang semula takut tapi mereka berani menceritakan, berani bersaksi tentang apa yang mereka alami bersama dengan Kristus. Dan itu bisa terjadi hanya karena kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, lantas kalau kita mau menjalankan tugas pengutusan kita, apa yang menjadi tantangan kita? Tuhan Yesus mengatakan untuk menjalankan tugas pengutusan kita, kita akan mengalami dua tantangan. Tantangan yang pertama yaitu ada di dalam ayat 25. Ayat 25 bagian B dikatakan, "Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya." Yesus mengingatkan tantangan yang pertama, kita akan diperhadapkan dengan Beelzebul. Beelzebul ini merupakan gambaran atau sebutan pada waktu itu tentang iblis atau tentang kuasa jahat yang penuh dengan tipu muslihat. Nah, Beelzebul ini bukan berarti kita diperhadapkan dengan kuasa yang seperti apa, tapi Yesus kalau kita mau membaca di sini, dia mengingatkan kita bahwa untuk menjadi saksi Kristus, tantangan yang pertama itu ada dalam diri kita. Kuasa jahat Beelzebul itu adalah sebuah tantangan di mana kita diperhadapkan dengan sebuah situasi, kita belajar untuk mensinkronkan, kita belajar untuk menjalankan kecerdikan dan ketulusan ini secara bersama-sama. Beelzebul adalah sebuah kuasa yang berusaha untuk menarik kita, untuk kita tidak setia pada tugas panggilan kita. Dan yang kedua, Yesus mengatakan selain Beelzebul, yaitu dikatakan
kuasa yang membunuh tubuh jasmani. Di dalam ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi yang kedua ini bukan tantangan dari dalam. Yang kedua ini adalah tantangan dari luar. Tantangan dari luar itu berarti adalah kuasa-kuasa dari penguasa-penguasa di dunia ini yang tidak segan-segan, yang sangat mungkin membunuh pengikut Kristus pada waktu itu dan mungkin juga pada saat ini. Saudara, dua situasi ini tantangan dari dalam dan juga tantangan dari luar yang seringkali menghambat kita untuk menjadi saksi Kristus, menghambat kita untuk dapat menyatakan kebenaran Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di masa-masa saat ini kita ini kan sebentar lagi katanya akan memasuki era new normal, era normal yang baru, bahasa Jawanya waras anyaran gitu saudara. Nah, ketika kita akan memasuki era new normal, maka kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sama-sama baru, situasi yang tidak kita pernah tahu sebelumnya. Kita tidak bisa membayangkan era new normal itu seperti apa. Tetapi saudara, sadar atau tidak, manusia itu punya daya juang, manusia itu punya daya kreativitas. Ketika awal-awal pandemi ini ada masker mahal, seorang suruh cari masker, lalu muncullah ide-ide kreatif, membuat masker dari kain, masker yang bisa diisi tisu, masker kain pun juga bentuknya macam-macam. Bahkan saya pernah lihat ada masker yang ada kaca, ada mikanya keras gitu ya, bisa melindungi mata. Ya, pokoknya macam-macam. Oh nanti mau anak-anak mungkin beberapa bulan lagi sekolah. Oh anak-anak kalau yang mau pergi, mulai ada buat face shield, ada icon-icon gambar anak-anak, ya gambar-gambar tokoh-tokoh kartun anak. Kalau kita lihat saudara, banyak produk yang sekarang ada di pasaran yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang sebelumnya tidak pernah muncul, sebelumnya tidak terpikirkan, tapi sekarang begitu dekat dengan kita. Itu kalau kita bicara tentang konsumen, bicara tentang produk yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana dengan gereja? Apakah situasi ini ada situasi yang menghambat gereja untuk tidak lagi menjalankan misinya? Kalau dulu kita berpikir, sebagai gereja kalau mau pelayanan, maka yang dilakukan adalah ikut paduan suara, ya, mengajar sekolah minggu, menjadi pemusik, pemandu pujian. Itu tidak salah. Tapi di dalam situasi saat ini, kita diajak untuk berpikir secara kreatif, apa yang bisa kita lakukan. Tidak salah pelayanan-pelayanan yang tadi saya sebutkan tetap dilakukan, tetapi karena keterbatasan yang ada, kita sebetulnya dapat menemukan sekarang banyak gereja yang lebih kreatif daripada sebelumnya. Ya, kalau dulu kebaktian online jarang, bahkan hampir nggak ada, hampir sedikit gereja yang melakukan live streaming atau merekam kebaktian ditayangkan online. Sekarang banyak. Dulu ketika orang mau ikut persekutuan, mau ikut pemahaman Alkitab, sangat sedikit karena harus ke gereja. Dengan media komunikasi online harus diakui keikutsertaan bisa lebih banyak. Itu setidaknya mengajak kita untuk melihat situasi sebetulnya di tengah sesulit apapun situasi kita, ketika manusia, ketika kita mau kreatif, ketika kita mau cerdik dan tulus, maka kuasa Tuhan, Roh Kudus, sumber hikmat akan memampukan kita untuk tetap menjalankan misi kita di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, menyatakan kebenaran Kristus. Mau tidak mau misi kita, tugas pengutusan kita tentu harus berakar dari menyatakan kebenaran Kristus.
Dan kita pun harus mengakui, menyatakan kebenaran Kristus itu juga tidak mudah. Akan tetapi Yesus kembali menguatkan kita, menguatkan para murid di ayat yang ke-29. Dia mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesus ingin mengatakan kepada kita, kalau kita tetap mau menyatakan kebenaran Kristus, kalau kita mau berjuang, memperjuangkan nilai-nilai kebenaran Kristus, memperjuangkan tugas pengutusan kita di dunia, janji Kristus kepada kita adalah kita akan senantiasa dalam perlindungannya. Kita akan senantiasa mendapat penyertaan Tuhan, karena kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Dan Yesus mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Dengan kata lain, kalau kita setia pada misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, maka kesetiaan kita tidaklah sia-sia. Karena Kristus yang berjanji akan menyertai kita. Kristus yang berjanji akan menyatakan kebenaran atau akan menyatakan bahwa kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama dengannya di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Kalau kita domba, kita lemah. Berarti kita membutuhkan sang gembala. Kita membutuhkan tuntunan gembala. Kita mau tidak mau harus menggantungkan hidup kita kepada sang gembala. Dan sebagai domba, mari kita mempunyai daya kreatif. Kita menjadi domba yang cerdik dan tulus. Karena dengan itu, maka ketika diperhadapkan dengan situasi apapun, kita dapat mengambil keputusan tepat. Kita menemukan solusi dari persoalan yang kita hadapi. Dan sebagai gereja, marilah kita bersiap untuk menyambut era yang baru. Era di mana kita bisa berkreasi dengan luar biasa. Sebagai gereja, kita tidak hanya dibatasi oleh gedung gereja, tapi kita sebagai gereja dapat keluar menjadi saksi-saksi Kristus. Dan percayalah, Ia yang akan senantiasa menyertai kita sampai akhir hidup kita. Tuhan memampukan kita. Amin.
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, mampukanlah kami untuk senantiasa dapat menyatakan Kristus, menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Karena kami yakin ya Tuhan, di tengah pergumulan, di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah, hanya dengan pertolongan dari Tuhan, kuasa Roh Kudus, maka kami dapat menjawab tugas panggilan kami itu. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk gereja-Mu, GKI Mojokerto, di dalam masa-masa kami tidak dapat beribadah secara langsung di gedung gereja. Kiranya Engkau senantiasa mampukan kami untuk itu dalam cinta kasih Tuhan. Mampukan kami untuk dapat tetap menjalankan tugas panggilan kami sebagai gereja maupun sebagai pribadi pengikut Kristus. Engkau sertai majelis jemaat, Engkau sertai badan pelayanan dalam kami kembali merencanakan hal-hal atau program yang akan kami kerjakan di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dalam kondisi lemah tubuh atau mereka yang berusia lanjut. Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai mereka, sehingga mereka dapat mengalami pemulihan yang berasal dari Tuhan, dan lebih dari itu mereka tetap senantiasa memiliki sukacita, damai, dan tentunya pengharapan akan pemeliharaan Tuhan di tengah segala keterbatasan fisik mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, secara khusus kami sebagai bangsa dan juga seluruh dunia. Ketika kami dihadapkan dengan pandemi COVID-19, maka kami pun juga mau tidak mau harus mulai menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Ajarkan kami, berikanlah kami hikmat sebagai bangsa Indonesia untuk dapat bertindak dengan bijak, sehingga kami dapat turut serta dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, ataupun kami tetap dapat melakukan bagian kami dengan baik, sehingga di era yang baru nanti maka kami dapat tetap berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mampukanlah para pemimpin kami ini untuk mengambil keputusan, tindakan yang tepat untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, baik dalam keluarga kami, ketika kami banyak berada di rumah bersama dengan keluarga. Berikanlah kesatuan hati, berikan keselarasan, supaya kami dapat saling melengkapi, saling menolong, saling menopang sebagai keluarga. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami yang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup kami, atau mungkin ada di antara kami yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, mampukan kami untuk dapat memperoleh pekerjaan-pekerjaan yang baru, yang dapat mencukupkan kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk studi anak-anak kami, ketika harus bersekolah dari rumah, bukanlah perkara yang mudah untuk kami dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Kiranya hikmat Tuhan beserta dengan anak-anak kami, sehingga mereka tetap dapat belajar dengan baik, sehingga mereka dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Ya Tuhan, kami juga tentu mempercayakan
Kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kami berada, mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kehadiran kami menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik kepadanya, seperti tertulis demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang kedua, memasukkan dalam amplop, bisa disimpan dan diberikan saat nanti bisa ke gereja lagi atau kontak penatua sektor. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih untuk rezeki yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kesempatan. Saat ini kami boleh memberikan persembahan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang terbaik, yang kami persembahkan hanya untuk Engkau. Tuhan, tolonglah kami, sucikanlah persembahan kami, layakkanlah agar persembahan ini menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan pengharapan kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji dengan penuh semangat. Yesus dalam
Saudara-saudara, marilah kita menjalani kehidupan kita seperti apa yang telah Tuhan Yesus katakan. Kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetaplah cerdik seperti ular, tuluslah seperti merpati. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa akan senantiasa menyertai saudara. Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia menebus dosa dunia ini akan mengutus saudara, memperlengkapi saudara, dan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ketika Allah yang sah akan memberkati, melindungi, dan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.